Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak. Kali ini kita akan membahas mengenai notasi sigma latihan kedua. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita di sini disuruh membuktikan dengan menggunakan sifat notasi sigma. Nah, untuk membuktikan soal ini, kita harus mengingat sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, di sini kakak membuat rangkuman dari sifat-sifat notasi sigma. Nah, kita kerjakan. Kita disuruh membuktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Nah, kita ubah ruas kiri ini menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 20. Nah, yang ini kita jabarkan 5K dikurang 3 kuadrat itu sama dengan 25 K kuadrat dikurang 5K dikali min 3 kali 2 berarti 30K ditambah 3-nya kita kuadrat ini berarti tambah 9. Nah, dengan menggunakan sifat notasi sigma kita bisa memisahkan suku-sukunya ini. Berarti di sini sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 25 ya. Kita buat berarti 20. Di sini 25K kuadrat dikurang sigma K sama dengan 1 sampai 20 30K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 20. Di sini 9. Nah, kita bisa menggunakan sifat notasi sigma ini. Nah, jika sifat yang ketiga ini KI, berarti di mana K-nya adalah koefisien. Nah, kalau koefisien berarti kita bisa keluarkan nih, berarti menjadi 25 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 20. Nah, sisanya K kuadrat dikurang, nah ini juga merupakan koefisien, berarti kurang 30 kali sigma K sama dengan 1 sampai 20. Sisanya K ditambah, ini ditambah ya. Nah, karena di sini tidak memuat nilai K, maka sigma dari K sama dengan 1 sampai 20 yaitu 9, maka ini adalah tinggal kita kalikan aja. Dengan syarat batas bawahnya ini bernilai 1. Karena sini sudah bernilai 1, maka tinggal kita kalikan, yaitu 20 dikali 9. Nah, 20 dikali 9 itu 180. Maka yang pertama terbukti nih. 25 sigma K kuadrat dari K sama dengan 1 sampai 20 dikurang 30 sigma K, di mana K-nya dimulai dari 1 sampai 20 ditambah 180. Maka ini terbukti. Nah, kita langsung saja pada soal kedua. Kita disuruh membuktikan sigma ini. Kita disuruh membuktikan yang ini. Nah, untuk kita membuktikannya, kita gunakan sifat dari notasi sigma. Berarti di sini kita perhatikan batas bawahnya kan 6. Nah, kalau batas bawahnya 6, kita harus membuat batas bawahnya ini menjadi 1 nih. Berarti sigma K sama dengan 6 sampai 12. Di sini K kuadrat. Nah, ini kita ubah menjadi 1 nih. Di video sebelumnya kita sudah menggunakan sifat-sifat notasi sigma, gimana caranya supaya batas bawah menjadi 1. Maka kakak buat nih sigma supaya batasnya ini menjadi 1, berarti 6 dikurang 5. Nah, K sama dengan 6 dikurang 5. Nah, batas atasnya juga kita kurang 5. 12 dikurang 5. Nah, karena batas-batasnya kita kurang 5, maka setiap K yang ada pada suku-suku ini kita tambah 6. Sebaliknya, kita tambah 5 ya. Berarti di sini K ditambah 5.
Kita ganti K-nya ini menjadi K tambah 5, kemudian kita kuadratin. Maka itu sama dengan sigma K sama dengan 6 dikurang 5 berarti 1, 12 kurang 5 itu 7. Maka K ditambah 5 kita kuadratin nih. Berarti K kuadrat ditambah 10K ditambah 25. Nah, kita bisa jabarin nih. Berarti kita pisahin nih sigmanya. Berarti sigma K sama dengan 1, 7 sampai 7. Di sini K kuadrat ditambah sigma. Nah, ini 10 ini kita keluarin karena 10 ini merupakan koefisien, berarti tambah 10 kali sigma K sama dengan 1 sampai 7. Di sini K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 7. Di sini 25. Maka itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 7 K kuadrat ditambah 10 kali sigma K sama dengan 1, 7. Sini K ditambah. Nah, di sini kan tidak memuat variabel K nih. Berarti karena ini merupakan konstanta, maka kita kalikan aja. Karena batas bawahnya sama dengan 1. Kita ingat di sini, kalau dia merupakan sifat yang pertama, kalau dia merupakan konstanta, tinggal kita kalikan aja. Dengan syarat batas bawahnya ini sama dengan 1. Nah, berarti kita kalikan 7 dikali 25 itu 175. Maka ini terbukti. Nah, kita lihat pada soal berikutnya. Sama dengan soal sebelumnya ya. Berarti K sama dengan 4. Ini 9. K pangkat 3. Nah, kita disuruh buat batas bawahnya ini supaya ada 1. Berarti sigma. Karena di sini 4, berarti batas bawahnya kita kurang 3. Berarti sini 1. Batas atas juga kita kurang 3. Berarti 6. Tetapi suku-sukunya ini sebaliknya. Kita tambah dengan 3. Berarti setiap variabel K yang ada di sini kita tambah dengan 3. Berarti kakak buat K ditambah 3 pangkat 3. Nah, dari sini kita jabarin nih. Berarti sigma K sama dengan 1, 6. Sini K pangkat 3. Kita bisa menjabarkannya dengan menggunakan binomium Newton ya. K pangkat 3 ditambah 9K kuadrat ditambah 3 pangkat 3. Berarti 27 kali K. Berarti 27K ditambah 27. Nah, ini dia. Sekarang kita bisa nih pisahin satu-satu nih. Berarti itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6. Di sini K pangkat 3 kita pisahin nih. Ditambah, karena ini merupakan angka atau koefisien, berarti kita taruh bisa letakkan di depan 9 kali sigma K sama dengan 1 sampai 6. Di sini K kuadrat ditambah, kita lihat 27 juga koefisien ya, berarti 27 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 6. Di sini K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 6. Di sini 27. Nah, itu sama dengan, kita perhatiin nih. Sigma, ini kita tulis ulang ya. K sama dengan 1, kakak tulis 6. K pangkat 3. K pangkat 3 ya. Kakak buat K pangkat 3. Tambah sigma kali K sama dengan 1 sampai 6. Sini K kuadrat ditambah 27 kali sigma K sama dengan 1 sampai 6. Sini K ditambah. Nah, kita lihat sukunya ini kan tidak ada memuat
variabel K ya. Nah, kita tinggal kalikan. Karena batas bawahnya sudah sama dengan 1. Berarti 6 dikali 27. 6 dikali 27 itu sama dengan 162. Nah, maka ini terbukti. Kira-kira paham ya? Kita lanjut pada soal keempat, yaitu kita disuruh membuktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Nah, kita buktikan nih. Berarti sigma, kita buat sigma K sama dengan 1 N. Nah, kita boleh pisah ini. K pangkat 3, Kak jabar ini. Berarti K pangkat 3 dikurang. Nah, K kurang 1 pangkat 3. Kak jabarin. K pangkat 3 dikurang 3K kuadrat. Nah, ditambah 3K dikurang 1. Nah, kalau kakak buat nih, berarti K pangkat 3 sama dengan, itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N. Nah, K pangkat 3 sama kurang K pangkat 3 berarti habis ya. Coret. Itu hasilnya kita ubah. Berarti min berarti positif 3K kuadrat. Berarti kakak buat 3K kuadrat. Min kali pos berarti min sigma. Kita sekalian masukkan ini K sama dengan 1 sampai N. Di sini 3K. Nah, min 1 berarti tambah 1. Tambah 1. Berarti sigmanya kita masukkan sekalian. Sigma K sama dengan 1 sampai N. Di sini 1. Nah, dari sini kita keluar ini. Sama dengan 3 dikali sigma. K sama dengan 1 sampai N. Di sini K kuadrat. Dikurang 3 dikali sigma. K sama dengan 1 sampai N. Di sini K ditambah. Nah, ini tidak memuat nih variabel K nih. Maka ini hasilnya adalah N dikali 1. Yaitu N. Nah, 3 dikali sigma K kuadrat. Dimana batas bawahnya 1 sampai N. Di sini pangkat 2. Nah, kita perhatikan. Nah, yang B ini. Maka hasil dari sigmanya adalah N per 6. Kakak buat N per 6 itu. N per 6 dikali 1 tambah N dikali 1 tambah 2N. Berarti 1 tambah N dikali 1 tambah 2N. Dikurang 3. Nah, ini K-nya pangkat 1. Berarti N per 2. Nggak buat 3 dikali N per 2 dikali 1 tambah N. Ditambah N. Nah, 3 per 6 itu berarti kakak coret di sini. Hasilnya adalah, nah, buat berarti 2 ya. Sini 2. Nah, kita buat jabarin nih. 1 dikali 1 atau N dikali 1 dikali 1. Berarti N. Berarti N per 2. Ini N per 2. N per 2 dikali 1 dikali 2N. Berarti 2N kuadrat ditambah 2N kuadrat dibagi per 2. Berarti tambah N kuadrat. Nah, N dikali 1 itu N. Dikali N berarti N per 2. N kuadrat per 2. N dikali 2N berarti 2N kuadrat. Dikali N berarti 2N pangkat 3 dibagi 2. Berarti jadi tambah N pangkat 3. Dikurang 3N bagi 2 dikali 1. Berarti 3N per 2. Dikurang 3N per 2 dikali N. Berarti kurang 3N kuadrat per 2. Ditambah dengan N. Nah, kita perhatiin di sini. Sini N kuadrat.
Di sini N per 2. Berarti N per 2 dikurang 3N per 2. Berarti ini hasilnya adalah min 2N per 2. Min 2N. Kita buat min 2N per 2. Berarti ini udah habis ya. Kita perhatikan. Di sini N kuadrat ditambah N kuadrat. Kita bagi 2. Berarti 3N kuadrat. 3N kuadrat per 2 dikurang 3N kuadrat. Berarti ini habis ya. Nah, ditambah N pangkat 3. Kita lihat. Berarti N pangkat 3 sendiri. N pangkat 3 ditambah N. Nah, min 2N per 2. Berarti ini sama dengan min N. Min N ditambah N itu sama dengan habis. Maka sisanya adalah N pangkat 3. Maka ini terbukti. Oke, kira-kira paham ya? Kita lanjut kepada soal terakhir. Nah, kita disuruh mengubah lagi nih. Batas bawahnya menjadi 1. Sama dengan sigma. K sama dengan, kakak buat 1. Berarti karena batas bawahnya 3, kita kurang 2. Maka batas atasnya juga kurang 2. Maka 6 dikurang 2 itu 4. Karena batas-batasnya sama-sama kurang 2, maka setiap K yang ada di sini, itu kita balikkan, berarti tambah 2. Karena di sini kurang 2, maka setiap sukunya ini kita tambah 2. Karena ini K, berarti K tambah 2, kita kuadratin, tambah 2. Nah, ini K juga, berarti K-nya kita ganti jadi K tambah 2 dikurang 3. Maka itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 4. K kuadrat, kita jabar ini. K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 ditambah 2 kali K, berarti 2K. 2 kali 2 tambah 4 dikurang 3. Maka itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 4. Sini K kuadrat. 4K tambah 2K berarti 6K tambah 6K. 4 ditambah 4 itu 8. Dikurang 3 berarti 5. Berarti tambah 5. Nah, kita bisa nih. Kita pisahin nih. Berarti sigma K sama dengan 1 sampai 4. Sini K kuadrat ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 4 sama dengan 6K. 6-nya kakak keluarin, berarti 6-nya kakak taruh di sini. Berarti tinggal sigma K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 4 itu 5. Nah, ini sama. Tinggal tulis ulang berarti. Sigma K sama dengan 1 sampai 4. Di sini K kuadrat ditambah 6 kali ya. 6 kali sigma K sama dengan 1 sampai 4. Di sini K ditambah. Nah, sukunya kan tidak memuat K. Berarti batas bawahnya sama dengan 1. Maka tinggal kita kalikan aja. Itu batas atas kita kalikan dengan 5. Banyak sukunya. Berarti 4 dikali 5. Berarti itu 20. Nah, kira-kira ini terbukti ya. Maka ini jadi terbukti. Nah, kira-kira bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.